Baik. Oke, wah, terima kasih banyak pada seluruh peserta yang sudah hadir tepat waktu. Mungkin karena sudah menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia Barat atau 16 waktu Indonesia Barat ya, atau 4 PM, maka kita mulai saja nih untuk webinarnya hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Nah, hari ini adalah hari untuk kalian semua tahu nih terkait webinar untuk series Digital Innovator National Competition 2024. Nah, untuk itu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh tim Indonesia Science Center. Oke, dan juga seluruh tim Coding Next Indonesia. Baik, adik-adik sekalian, ini sepertinya walaupun sudah sore begitu ya, tapi masih tetap semangat ya. Wah, ini saya lihat ada Kak Deva nih dari SMM. Wah, selamat sore Kak Deva. Mungkin sebelum kita mulai webinarnya, boleh ya kita on cam dulu semuanya biar kita bisa saling lihat nih, saling kenal. Oke, sudah ada Kak Petra. Hai Kak Petra, ada Kak Laurencia, lalu ada Kak Keisha, Kak Aruna, Kak Gavin, Kak Hazian. Oke, Kak Alicia sudah on cam tapi sepertinya masih belum nampak ya. Ini mungkin boleh nih aku pengen lihat muka Kak Alicia juga. Boleh nih untuk Kak Casey, Kak Leon, kemudian oke Kak Ismail sudah ada. Hai Kak Naira juga. Baik, mungkin adik-adik dan kakak-kakak semuanya sebelumnya boleh ya kita on cam dulu nih biar saling kenal. Oke, nah ditunggu yang belum on cam ya. Baik, kalau begitu ini sepertinya sudah bersemangat ya dan sudah penasaran nih bagaimana sih caranya untuk membuat project Scratch game development yang baik dan benar. Kemudian apa sih itu Digital Innovator National Competition begitu kan? Bagaimana sih caranya mendaftarnya, kriteria penilaiannya seperti apa, lalu programnya harus seperti apa. Ini sepertinya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih ya karena hari ini adalah kita akan share semuanya untuk adik-adik semua sekalian. Nah, kalau begitu sudah muncul semuanya nih sepertinya wajah-wajahnya sudah berseri dan semangat. Terima kasih semangat sudah hadir tepat waktu. Langsung saja kalau begitu sebelum kita buka tips and trick ya, boleh kita lihat terlebih dahulu ya cuplikan video profile dari Indonesia Science Center. Langsung saja selamat menyaksikan. Izin mungkin suaranya boleh ya untuk tidak terdengar nih Kak suaranya.
Hmm. Iya, mungkin boleh dibantu untuk suaranya belum terdengar nih Kak, sepertinya kalau dilihat dari kolom chat ya, belum bisa mendengar suaranya dengan baik. Udah. Oke, baik. Karena terjadi kendala teknis nih untuk pemutaran video profilnya, nanti kita akan share linknya nih untuk video profile Indonesia Science Center bagi rekan-rekan atau seluruh peserta yang memang penasaran nih program-program dari Indonesia Science Center itu seperti apa sih? Lalu kira-kira di sana tuh ada apa aja sih begitu kan? Nanti akan kita share ya untuk tim panitia akan memberikan link video profile Indonesia Science Center di kolom chat seperti itu. Nanti bisa juga dilihat di YouTube begitu ya. Oke, kalau begitu wah ini keren sekali, sudah banyak yang hadir. Sepertinya kita langsung saja move ke next agenda kita untuk menjelaskan terkait apa itu sih Digital Innovator National Competition. Jadi untuk adik-adik semua yang udah mulai penasaran begitu kan, apa saja perlombaannya itu kategorinya ada apa saja. Nah, ini semuanya akan langsung dijelaskan oleh Kak Dava. Kepada Kak Dava dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Indah. Apakah suaranya terdengar, teman-teman semua? Terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih banyak. Aku izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat untuk screen-nya? Sudah. Oke, sudah bisa dimulai ya, adik-adik dan teman-teman semua. Jadi izin aku memperkenalkan, nama aku Dava dan aku dari Indonesia Science Center. Di sini aku ingin menyampaikan mengenai eh, program Digital Innovator National Competitions. Nah, jadi adik-adik semua, di sini Indonesia Science Center bekerja sama dengan Coding Next menyelenggarakan kompetisi Digital Innovator National Competitions. Nah, apa itu Digital Innovator National Competitions? Nah, jadi kompetisi ini bertujuan untuk menginspirasi generasi muda, adik-adik semua, untuk bisa menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dengan tema Sustainable Development Goals. Nah, jadi apa itu Sustainable Development Goals sih? Jadi itu adalah tema yang kita angkat dalam kegiatan ini. Jadi ini aku share untuk videonya. Apakah suaranya terdengar, adik-adik?
Terdengar tapi agak sedikit terputus-putus, Kak. So, these ways, eliminate poverty in all its forms. Don't worry, because everyone should have safe use. Everyone has equal access to healthcare, thus ensuring our well-being. Equal access to healthcare. Such as poverty runs have access to clothes. Achieving these goals is reference. Access to safe drinking water, sanitation, access to food and a safe and the environment. Equal and stable economic growth. So does a decent job. Health infrastructure and support. Our inequality within and the other. Some settlements via knowledge without work. Achieving these results will be that's our plan. We will further take care of our environment. All people. Even though the same consumption of products. Take further efforts to reduce climate change and its impact. Ensure the sustainable use and protection of ocean. Style and practice. By achieving these goals, we build a society for strong and speech. It is important for everyone to know. You are part of this process. You can be implemented. Friend. Oke, jadi itu sekilas mengenai tema Sustainable Development Goals yang kita angkat pada program ini. Jadi adik-adik semua dapat menciptakan karya-karya yang memang itu berdampak seperti tadi memberikan akses kepada kesehatan, pendidikan, lalu juga lingkungan gitu. Bagaimana sih menjaga lingkungan tetap terjaga gitu ya. Jadi di sini di Digital Innovator National Competition ini ada dua kategori yang kita buat, yaitu ada Junior Innovator, yaitu untuk adik-adik SD dan SMP yang ada di seluruh Indonesia dapat mendaftar pada Junior Innovator, lalu juga ada kategori Young Innovator yang kita tujukan untuk siswa-siswi SMA dan juga mahasiswa universitas di seluruh Indonesia. Jadi ini aku jelaskan untuk kategori yang pertama yaitu yang Junior Innovator, dan di sini adik-adik juga mungkin sudah ada yang mendaftar dan juga ada yang belum mendaftar. Nanti aku coba share juga untuk pendaftarannya. Jadi di sini ada dua kategori yang dapat adik-adik pilih, ada game development menggunakan Scratch dan juga Roblox, dan juga yang kategori kedua yaitu adalah digital posters dengan tema For a Better World. Nah, jadi untuk kategori yang pertama yaitu adalah game development menggunakan Scratch dan Roblox. Di sini adik-adik diajak gitu ya untuk bisa menciptakan ide-ide kreatif menggunakan platform Scratch dan juga Roblox untuk menciptakan sebuah game. Nah, dalam tema game yang dibuat itu boleh apa mengadopsi gitu dari Sustainable Development Goals yang sebelumnya dilihat, ada mengenai lingkungan, mengenai juga perubahan iklim, energi, banyak sekali yang bisa adik-adik buat dalam konten game development yang adik-adik ciptakan. Nah, di sini ada dua platform yang dapat digunakan gitu ya. Yang salah satunya adalah Scratch yang adik-adik akan pelajari nih dengan narasumber kita hari ini, yaitu menggunakan bagaimana sih membuat sebuah game menggunakan aplikasi atau platform Scratch. Lalu juga yang kedua, kategori yang kedua yaitu adalah digital posters. Nah, di sini adik-adik juga dapat nih berkreasi gitu ya untuk menciptakan sebuah karya yang dapat berdampak gitu kepada lingkungan. Salah satunya di sini adik-adik bisa menciptakan poster berkaitan dengan biodiversitas misalnya di Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Oke. Lalu ya kompetisi ini juga kita buka secara free ya untuk adik-adik SD dan SMP di seluruh Indonesia untuk kategori yang Junior Innovator. Jadi bagi yang belum mendaftar nanti bisa juga mulai mendaftar karena eh, kita masih membuka untuk pendaftaran Digital Innovator National Competitions.
Lalu juga untuk timeline kegiatannya. Jadi kita sudah membuka program di INC ini mulai dari 16 April 2024. Lalu beberapa rangkaiannya yaitu adalah webinar for public dan juga untuk teachers yaitu pada tanggal 11 Mei dan juga 12 Mei. Nah, bagi adik-adik nih yang belum sempat gitu ya untuk melihat webinar tersebut dapat juga mengulang previewnya, webinarnya bisa dilihat di YouTube channel Indonesia Science Centers. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah digital workshop yang saat ini sedang diselenggarakan yaitu tanggal 18 yaitu untuk kategori game development menggunakan Scratch dan lalu tanggal 25 minggu depan itu akan ada workshop game development menggunakan Roblox ya. Lalu untuk close registration dan juga submissions itu akan kita tutup pada tanggal 1 Juni 2024 dan close submission-nya pada tanggal 15 Juni 2024. Lalu setelah itu, nah setelah proyeknya diseleksi, proyek yang hasil adik-adik semua buat nih, nanti kita akan pilih untuk yang bisa lolos ke tahap offline stage-nya, yaitu di DigiFest 2024 pada tanggal 6 Juli 2024. Nah, lalu ini bagian. Nah, lalu di DigiFest ini ada apa aja sih? Nah, di DigiFest ini adalah event offline yang akan diselenggarakan di Indonesia Science Center, Taman Mini Indonesia Indah. Jadi di sini bagi karya yang sudah terpilih akan diundang untuk bisa hadir pada DigiFest 2024 untuk mempresentasikan hasil karya yang adik-adik buat nih. Lalu di sini juga akan ada digital workshop, lalu creative performance dan lain-lain. Itu lalu untuk pendaftarannya adik-adik bisa langsung ke digitalexplore.id/dinc. Nah, di sini akan menuju ke portal web. Iya. Hmm, ya, apakah terlihat halaman websitenya? Jadi adik-adik bisa untuk pendaftaran bisa ke digitalexplore.id/dinc. Nah, lalu akan muncul halaman portal websitenya Digital International Competition. Di sini juga akan kalau adik-adik butuh panduan untuk pembuatan proyeknya seperti apa, lalu juga kategori penilaiannya seperti apa, itu adik-adik bisa mendownload buku panduannya di halaman website digitalexplore.id/dinc. Lalu untuk pendaftarannya, adik-adik bisa langsung mengklik daftarkan dirimu sekarang. Di sini juga ada informasi lebih detailnya ya mengenai kategori, lalu juga timeline kegiatan dan lain-lain gitu ya. Lalu ketika adik-adik mendaftar akan muncul form pendaftarannya yaitu adik-adik bisa mengisi nama lengkap, email, lalu kategori lomba yang dipilih. Tadi ada 3 ya kategorinya, game development menggunakan Scratch atau menggunakan Roblox, atau adik-adik juga bisa memilih kategori digital posters. Lalu bisa mengisi nama sekolah, lalu kelas, domisili, dan juga untuk lampirannya adik-adik bisa melampirkan bukti follow sosial media Indonesia Science Centers dan juga follow sosial media @codingnext. Oke. Lalu untuk pertanyaan lebih lanjut, adik-adik bisa eh, menanyakan atau jika ada informasi yang ingin ditanyakan boleh juga ke sosial media Indonesia Science Centers. Begitu. Mungkin aku kembalikan ke Mbak Ines selaku MC. Oke, thank you so much Kak Dava atas penjelasannya nih terkait Digital Innovator National Competitions. Wah, ini sepertinya sudah banyak yang bertanya ya, katanya pilihan temanya apa Kak? Tugasnya apa? Oke, nanti sabar dulu adik-adik, kita akan jelaskan nih setelah ini oleh Kak oleh Miss Sulis dari Coding Next. Tapi mungkin ya, jadi untuk adik-adik semua, mungkin tadi sudah lihat ada 3 kategori yang bisa dipilih yaitu game development Scratch, game development Roblox, dan juga digital poster seperti itu. Jadi untuk adik-adik semua
hanya bisa memilih salah satu kategori nih. Misalnya adik-adik mau pilihnya Scratch saja, oke? Berarti Scratch saja, jadi tidak bisa memilih Roblox. Pun begitu sebaliknya. Begitu ya adik-adik ya, karena untuk kategori Roblox dan Scratch itu nanti adalah hal yang berbeda. Nanti penilaiannya untuk Scratch dan Roblox pun akan berbeda. Kemarin ada yang tanya juga nih Kak untuk webinar Roblox-nya kapan? Minggu depan. Jadi untuk hari ini kita akan jelaskan terlebih dahulu terkait details project Scratch-nya seperti apa. Oke, kalau begitu langsung saja nih kita ingin tahu tips and triknya bagaimana sih Miss Wulis? Scratch itu seperti apa sih? Fiturnya seperti apa sih? Kemudian gimana sih caranya untuk membuat game menggunakan Scratch? Oke, langsung saja kita serahkan kepada ahlinya, kepada Miss Wulis, dipersilahkan. Oke, terima kasih Miss Indah dan juga Kak Dava. Halo, selamat sore semuanya. Apakah suara aku terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Miss. Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa nih sebelum kita mulai, tolong dibuka kameranya dulu ya, supaya kita makin semarak untuk melakukan bagaimana sih cara membuat ataupun gimana sih tips and trick ketika membuat Scratch. Sebelumnya, sebelum kita mulai dan juga bedah nih bagaimana tips and trick, ada yang pernah menggunakan Scratch sebelumnya? Coba di kolom komentar, oh udah ada nih Petra dari SD Kalam Kudus. Wah nice dari Pontianak, keren banget. Oh udah banyak banget nih. Oke, wah keren banget. Sebelumnya ada juga yang pernah menggunakan Roblox, bukan bermain ya, tapi buat proyeknya. Karena sedikit berbeda nih kalau bermain dan juga buat proyeknya. Ada yang pernah? Wih keren juga nih. Benar-benar pinter ya. Oke, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan nih sama Kak Indah dan juga Kak Dava, bahwa hari ini kita akan melakukan penjelasan mengenai penggunaan Scratch. Jangan sampai tertukar, kita bukan menggunakan Scratch Junior, tapi kita menggunakan Scratch 3.0. Seperti itu ya. Oke, jadi sebelum kita mulai untuk membuat proyeknya, teman-teman harus tahu nih, bagaimana tips dan triknya. Bagaimana membuat project Scratch tersebut, dan juga gimana sih guideline ketika kita ingin mengikuti lomba, atau bagaimana apa proyek yang harus kita buat, seperti itu. Oke, di sini Miss Sulis akan menjelaskan sedikit mengenai guideline supaya teman-teman punya gambaran nih. Apa sih yang harus teman-teman lakukan dan apa sih yang harus teman-teman buat untuk membuat project khususnya Scratch. Gitu ya. Oke. Di sini screen-nya sudah terlihat ya bahwa pertama kali kita harus lihat temanya terlebih dahulu. Apa sih tema dalam lomba kali ini? Seperti itu. Dan di sini setelah teman-teman sudah lihat nih lombanya tentang apa, temanya tentang apa, dan kita harus tahu, baru kita berpikir, wah apa nih topik-topik dan juga apa nih spesifik yang harus aku kerjakan. Di sini kita membagi menjadi 3 penilaian, seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, mungkin teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Setelah teman-teman sudah tahu buat project apa, temanya tentang apa, lalu setelah itu sudah tahu nih key points-nya atau poin-poin penting yang harus terdapat dalam Scratch, maka teman-teman baru boleh buat project-nya. Seperti itu ya. Oke, kita mulai aja di sini. Miss Sulis punya tips and trick dalam membuat project Scratch yang menarik dan juga pastinya kemungkinan akan lolos karena juri pasti akan melihat nih hal unik yang ada di dalam Scratch tersebut. Pertama, seperti yang sudah Miss Sulis jelaskan bahwa teman-teman harus membuka Scratch Junior Scratch-nya terlebih dahulu. Scratch 3.0. Mungkin teman-teman masih ada nih yang pakai Scratch 2.0. It's okay, nggak apa-apa. Tapi usahakan pakai yang terbaru atau Scratch 3.0. Scratch ini dapat diakses melalui 2 cara teman-teman. Yang pertama adalah offline dengan cara mendownload. Mungkin teman-teman, Miss aku kesusahan nih kalau di rumah sinyalnya jelek. It's okay, it doesn't matter. Teman-teman bisa download terlebih dahulu, baru setelah itu boleh buat programnya di rumah tanpa menggunakan internet. Yang kedua adalah bisa mengakses
Di sini silakan diketik Scratch. Lalu nanti teman-teman bisa mendapatkan linknya seperti ini. Miss Lis akan share linknya ya. Oke, sudah. Kalau sudah dan tampilannya akan seperti ini. Ini adalah interface dari Scratch. Hal pertama yang harus teman-teman lihat adalah di sini ada create. Create ini adalah untuk membuat project-nya. Ada tutorialnya. Miss, aku nggak tahu nih gimana sih cara buat project-nya. Nanti bisa lihat tutorialnya terlebih dahulu. Boleh buat akun, boleh juga tidak. Apa sih yang membedakan? Jikalau kita akses via online, tidak tanpa akun atau tanpa akun, nantinya file yang kita save akan otomatis terdownload. Bedanya ketika kita aksesnya menggunakan akun, di sini nih kayak punya Miss Sulis ada Sulistiawati 31, artinya Miss Sulis sudah buat akun. Nantinya kita bisa ganti nih judulnya, misalnya lomba ataupun apapun. Nanti bisa di-download. Seperti itu ya. Itu adalah cara mengaksesnya. Untuk dapat idenya gimana sih, Miss Sulis? Nah, kemungkinan teman-teman susah nih cari idenya. Pertama, teman-teman bisa cari di YouTube. Yang kedua, ini adalah hal yang paling mudah. Di sini ada explore, lalu teman-teman bisa cari nih tentang apa saja. Misalnya SDGs atau Sustainable Development Goals, gitu ya. Nanti akan muncul di sini. Karena tema kali ini adalah berkaitan dengan SDGs. Seperti itu ya, ada berapa poin? Sebenarnya SDGs itu banyak poinnya. Namun teman-teman boleh memilih poin yang memang teman-teman kuasai. Contohnya adalah krisis iklim. Dari krisis iklim tersebut, teman-teman boleh mencoba misalnya bagaimana cara menanggulangi krisis iklim tersebut sebagai manusia yang baik nih dan juga sebagai manusia yang memang tinggal di bumi seperti itu. Boleh dengan apa? Dengan cara misalnya recycle, reduce dan reuse ataupun misalnya teman-teman bisa nih save the ocean ataupun dengan tema-tema lainnya seperti itu ya yang memang teman-teman sudah sesuaikan dengan tema kali ini. Jadi teman-teman bisa buka, misalnya di sini, aku mau pilih yang mana ya? Misalnya contohnya mau pilih ini nih. Nanti teman-teman bisa klik lalu bisa dilihat. Di sini ada remix, ada see insight. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, itu adalah salah satu contoh project-nya ya. Life on Land. Oke, itu adalah salah satu contoh project. Nanti teman-teman bisa klik explore dan cari sebisa mungkin. Itu adalah yang pertama untuk Scratch-nya. Nanti di akhir kita akan buat project yang interaktif supaya teman-teman tahu nih gimana sih salah satu game ataupun project yang menurut juri ini keren kalau misalnya diikutkan lomba seperti itu. Oke, lalu hal kedua, apa yang harus kita lakukan? Tadi pertama adalah kamu harus tahu terlebih dahulu platformnya yang akan digunakan. Boleh Scratch, boleh juga Roblox. Tapi kali ini kita berfokus pada Scratch-nya. Dan yang kedua adalah fokus pada kriteria penilaian, teman-teman. Ini yang paling penting. Jangan sampai setiap mengikuti lomba apapun itu, berupa membuat project Scratch ataupun Roblox, teman-teman tidak mengetahuinya. Apa sih kriteria penilaiannya? Seperti itu. Di sini terbagi menjadi 3 kriteria penilaian. Yang pertama adalah 30% dilihat dari kreativitas teman-teman ketika dalam membuat project. Dilihat dari mana sih kreativitas tersebut? Proyek memiliki keterampilan, ingat, memiliki keterampilan, keunikan, dan perbedaan dari apa yang dimiliki orang lain, serta berdasarkan imajinasi pembuat. Karena setiap orang memiliki imajinasinya masing-masing, maka dari itu tuangkan imajinasi teman-teman, kreativitas teman-teman ke dalam proyeknya. Jadi kalau ikut lomba nih, contohnya ataupun buat proyek, jangan lupa difikirkan dulu, lalu setelah itu dibuat nih di buku ataupun dibuat sketsanya dulu. Seperti apa ya proyek yang aku mau buat, harus kreatif. Seperti itu. Itu adalah poin pertama.
Karena kalau teman-teman nih misalnya sangat kreatif, teman-teman sudah mengantongi 30% penilaian. Tanpa melihat codingannya dulu atau pemrogramannya dulu ataupun tanpa melihat kesesuaian tema. Teman-teman sudah mengantongi 30%. Kalau sudah kreativitasnya digunakan, maka yang kedua adalah lihat dalam pemrogramannya. Atau kalau di Scratch itu masih menggunakan blockingan atau blocks yang digunakan. Seperti itu ya. Lalu dalam codingan atau pemrograman ini apa sih yang dinilai? Yang dinilai adalah apakah project atau game yang teman-teman buat itu berjalan dengan baik tanpa ada bug. Ada yang tahu nggak sih bug itu apa? Dalam pemrograman ada kata bug. Bug itu apa ya? Ada yang tahu? Coba di chat nih. Siapa yang pernah dengar kata bug dalam pemrograman? Kalau misalnya belum ada yang tahu nih, nah bug itu adalah apa ya? Oh, ada yang jawab nih, bener banget. Bug itu adalah error. Pastikan dalam proyek teman-teman itu tidak ada error sedikit pun karena misalnya nih udah kreativitasnya tinggi sekali, ternyata dalam proyeknya nggak berjalan. Wah, teman-teman nggak dapat 40% tersebut. Karena ini adalah lomba pemrograman. Maka dari itu, selain kreativitas yang dinilai adalah pemrogramannya. Penggunaan kode yang efisien. Jangan lupa bahwa selain tidak ada error dalam pemrogramannya, pastikan juga bahwa blocks atau pemrograman yang digunakan itu seefisien mungkin. Kalau bisa misalnya, Miss aku pakai 1000 blok. Tapi bisa nggak sih dipersingkat menjadi 100 atau 200? Kalau bisa, berarti itu yang lebih baik. Gitu ya. Kalau misalnya Miss sudah aku coba nggak bisa, it's okay. Seperti itu. Tapi usahakan dan maksimalkan blocks yang digunakan itu efektif. Dan sesedikit mungkin gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah asli dan terdapat komentar atau catatan pada kode yang ditambahkan. Jadi di dalam Scratch itu setiap teman-teman menambahkan kodenya ataupun blok pemrogramannya ada komentar yang harus ditambahkan. Misalnya teman-teman buat 100 blok nih. Teman-teman tambahkan komentar di dalam blok tersebut. Fungsinya untuk apa? Contohnya, nanti kita misalnya buat proyek tentang berlari ataupun mengumpulkan sampah. Nah, sampahnya di sini kita buat supaya sampah ini berterbangan. Seperti itu. Maka teman-teman kasih komentar di dalam Scratch-nya bahwa blocks ini digunakan supaya karakternya bisa terbang. Atau blocks ini digunakan supaya karakternya bisa lari. Atau blocks ini digunakan untuk hal apa. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah kesesuaian dengan tema. Kembali lagi bahwa setiap lomba itu mempunyai temanya masing-masing. Nah, di situ memberikan tema yaitu tentang krisis iklim yang selaras dan berkaitan dengan SDGs dan penciptaan sesuatu yang inovatif. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus diingat tuh bahwa temanya tentang krisis iklim dan juga Sustainable Development Goals yang teman-teman harus buatnya unik dan juga inovatif. Misalnya, Miss aku cuma mau nangkep sampah gitu. Inovatifnya di mana nih? Jadi teman-teman harus munculkan inovatifnya game tersebut dan juga keunikannya. Gitu ya. Oke, lalu selanjutnya setelah teman-teman tahu kriteria penilaiannya, di sini adalah tips and trick for creating engaging project atau tips dan trik gimana sih buat project yang menarik dalam Scratch. Mungkin teman-teman berpikir, Miss Sulis kalau pakai Scratch itu nggak menarik banget karena cuma pakai blocks ataupun wah ini cuma 2 dimensi. Kita mau buat apa sih kalau 2 dimensi? Seperti itu kan? Ternyata banyak hal yang bisa membuat Scratch ini bisa lebih menarik dibandingkan yang lainnya. Pertama adalah biasakan setiap membuat project itu ada storytelling dan gameplay-nya. Seperti itu ya. Ingat, ada storytelling-nya. Hal yang sangat penting pada pembuatan project itu adalah relatable dan engaging. Yaitu adalah selaras dan juga menarik dengan menambahkan tadi
storytelling-nya. Misalnya, "Halo, hari ini aku mau pergi jalan-jalan ke pantai, tapi tiba-tiba aku melihat ada paus terdampar. Kenapa ya?" Gitu. Oh, ternyata dia memakan sampah yang banyak atau dia ternyata, terracuni oleh zat-zat kimia di pinggir pantai gitu. Apa yang harus kita lakukan? Oh, ternyata kita harus membersihkan pantai. Nah, itu adalah storytelling-nya di depan. Supaya orang yang akan memainkan game teman-teman tahu nih, kira-kira ini project tentang apa ya? Kira-kira game ini tentang apa? Baru setelah itu tambahkan gamenya. Untuk membantu paus itu supaya tidak keracunan lagi, kita harus mengumpulkan sampah dengan cara baru dikasih instruksinya. Gitu ya teman-teman ya. Tidak hanya storytelling yang terlalu panjang, tapi harus ada cerita di balik game tersebut. Dan pastikan setelah ada storytelling, ada gameplaynya. Seperti itu ya. Apa sih gameplay itu? Ya, apa yang harus dilakukan dalam permainan itu, seperti itu. Lalu yang kedua, ada interactive elements atau harus ada elemen-elemen yang memang menarik. Kalau di Scratch itu ada sprite. Sprite itu adalah karakter. Lalu selain ada karakter, ada background. Kalau teman-teman lihat nih, coba di layarnya teman-teman, ini adalah salah satu gambar yang dibuat oleh anak yang juara di perlombaan sebelumnya. Gitu ya, ada perlombaan di Coordinate juga yang diselenggarakan dan dia mendapatkan juara. Karena apa? Lihat elemen yang dimasukkan itu sangat unik. Tidak hanya menggunakan elemen yang dari Scratch-nya saja. Namun dia buat sendiri, dia mengembangkannya sendiri. Seperti itu ya. Kalau dilihat nih ternyata di sini ada balok-baloknya. Lalu background-nya berbeda. Background-nya dan juga karakternya, pixel, dan lain-lain. Nah, itu yang harus teman-teman pikirkan. Untuk membuat background sendiri, karakter sendiri yang lebih inovatif dan interaktif. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah visual and audio effect. Ini terkadang dilupakan nih. Aku mau buat project-nya bagus banget, game-nya bagus banget, tapi tadi tidak ada visual dan audio efeknya. Untuk membuat itu semakin unik, teman-teman usahakan tambahkan audionya. Misalnya di awal teman-teman storytelling-nya pakai suara teman-teman sendiri, wah itu lebih bagus. Atau ketika game-nya itu berlangsung, teman-teman bisa menambahkan efek suara game. Kalau misalnya teman-teman kalah dalam gamenya, teman-teman menambahkan suara game over seperti apa. Kalau misalnya winning, teman-teman bisa menambahkan efek suara menang. Nah, itu kan pasti berbeda-beda ya, teman-teman. Jadi nanti disesuaikan. Coba teman-teman bayangkan sekarang. Kalau misalnya ada sebuah project bagus nih, tapi nggak ada storytelling, lalu nggak ada keunikannya, lalu nggak ada suaranya, pasti membosankan kan? Cuma ngeliatin game, cuma dimainin tanpa ada suaranya, tanpa ada visual yang memang memanjakan mata atau membuat itu tertarik. Nah, itulah kenapa tips dan triknya salah satunya adalah tambahkan audionya. Tapi ingat teman-teman, nggak cuma gambar yang bagus, tapi harus HD atau high quality. Kualitasnya jangan sampai misalnya blur, atau misalnya nggak kelihatan, atau misalnya pas kita zoom nih, wah ini kasar banget, seperti itu. Jadi usahakan harus high quality ya, seperti itu. Dan carilah ataupun buat sendiri dari visual-visual itu ataupun audio itu tersebut. Boleh dicari, boleh juga dibuat sendiri. Gitu ya. Nah, di sini ketika kita misalnya play nih, nanti dia akan ada suaranya, gitu. Lalu yang keempat adalah, ini adalah yang terakhir. Misal cuma punya 4 aja nih tips and trick, tapi ini pasti akan membuat teman-teman menang kalau dalam lomba, gitu. Yang terakhir adalah code effectiveness atau keefektifan pada sebuah pemrogramannya ataupun kode yang digunakan ataupun blocks yang digunakan kalau di Scratch. Pertama adalah usahakan create a project that is interesting and use effective code. Jadi teman-teman usahakan buat kodenya itu yang singkat, padat, dan jelas. Misalnya teman-teman itu seharusnya cuma bisa pakai forever nih untuk membuat
karakternya misalnya berjalan selamanya. Tapi di sini teman-teman cuma pakai repeat-nya 1000, pengulangan 1000 kali. Nah, itu menggambarkan ketidakefektifan. Padahal bisa pakai forever dibandingkan dengan repeat 1000 kali. Gitu ya. Itu adalah salah satu contoh keefektifan sebuah pemrograman. Yang terakhir adalah arrange the code sequentially. Ingat, setiap membuat sebuah pemrograman harus sequence. Sequence itu apa? Berurutan. Kenapa berurutan? Nantinya supaya user ataupun juri yang akan menilai proyek teman-teman itu melihatnya nggak kebingungan nih, nggak pusing nih. Sebenarnya program untuk berjalan itu yang mana ya? Yang atas apa yang bawah? Sedangkan seharusnya dia taruh di atas misalnya. Kalau misalnya program untuk berlari harusnya di kanan, teman-teman taruhnya paling bawah. Nah, itu adalah ketidaksesuaian atau ketidakberurutan sebuah blocks yang digunakan. Maka dari itu, usahakan harus sequence dan juga jangan menambahkan blocks ataupun pemrograman yang nggak perlu. Misalnya, teman-teman itu nggak harusnya nambahin show. Show itu untuk menunjukkan sebuah karakter. Tanpa ditambahkan blocks karakter teman-teman itu udah bisa muncul. Nah, ya udah nggak usah ditambahin. Seperti itu ya. Itu adalah salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan. Itu aja untuk tips and trick. Nah, di sini teman-teman mau nggak kita buat project ataupun salah satu project yang menurut Miss Sulis itu bisa melatih kreativitas teman-teman. Di sini jadi nggak cuma dengerin Miss Sulis ngomong aja nih, tapi teman-teman juga berinteraksi dengan Miss Sulis untuk buat satu project sederhana aja. Karena waktunya juga nggak lama ya. Jadi kita akan buat project kurang lebih cuma 10 menit untuk ngebuat background itu bergerak. Oke, dan juga kita akan buat background sendiri. Jadi kalau misalnya Miss aku cuma pakai tablet bisa nggak buat project-nya? Boleh bisa, tapi agak sedikit susah ya karena kan layarnya atau interface-nya itu terbatas gitu. Kalau teman-teman sekarang pakai komputer ataupun pakai laptop di rumahnya masing-masing, nah silahkan sekarang buka Scratch-nya, kita akan mulai buat project-nya. Gitu ya. Oke. Tapi sebelum itu, Misus akan menunjukkan salah satu project yang menurut Misus Sulis ini keren banget. Karena dia memiliki tadi 4 elemen ataupun 4 poin-poin penting bagaimana cara membuat project yang interaktif dan juga menarik gitu ya. Nah, di sini Misus akan tunjukkan ke teman-teman. Contoh project itu gimana sih? Oke. Ini dia project-nya. Sebentar ya, Sus akan contohkan dulu project-nya. Lalu project apa yang akan kita buat? Nah, tadi kita akan buat bagaimana cara membuat background itu bergerak. Mungkin teman-teman berpikir bahwa, Miss, emang bisa ya kalau di Scratch itu ataupun di game 2 dimensi ngebuat background itu bergerak? Of course bisa. Bukan hanya karakter saja yang bergerak, tapi kita bisa buat background-nya bergerak supaya semakin unik. Itulah salah satu hal yang harus teman-teman pikirkan. Dan di sini juga Miss akan minta teman-teman untuk buat background sendiri. Oke, dan juga nanti bisa cari karakternya sendiri, gitu ya. Oke. Let's go. Sebentar. Wah. Try again. Kalau misalnya ada yang bertanya, Miss aku dapat karakternya dari mana ya? Nah, Miss Sulis akan tunjukkan bagaimana cara menemukan karakter yang bagus gitu. Sebenarnya banyak banget nih browser yang teman-teman bisa cari untuk karakter apa saja, untuk bagaimana cara mendapatkannya. Nah, di sini Miss Sulis punya satu hal nih untuk teman-teman bisa cari. Oke, akan bisa. Nah, di sini pertama ada namanya Pixabay. Nah, ini adalah salah satu
platform yang teman-teman bisa gunakan. Coba diklik dulu, nanti teman-teman ini dia. Oke, teman-teman bisa cari nih. Oke, misalnya di sini mau cari tentang player atau boy. Misalnya boy ya. Kita klik. Wah, dapat nih. Udah HD, lalu karakternya juga udah keren-keren. Nah, di sini. Gitu ya. Di sini ada kids. Nah, nanti teman-teman bisa dapatkan di sini. Oke, itu adalah salah satu caranya. Miss, misalnya aku nggak mau karakter, ini ada all image. Nah, nanti bisa teman-teman cari di sini. Bisa disesuaikan, ada all image, ada illustration. Nah, illustration ini biasanya yang Miss gunakan nih untuk buat atau menambahkan karakter pada Scratch, gitu ya. Lalu kalau sudah, misalnya mau tambahin musik, bisa banget. Ada musik di sini. Teman-teman cari nih, misalnya Miss Sulis mau cari di sini game. Temanya game. Ya. Oh, di sini ada nih. Oke. Sini akan share sound dulu. Oh, sudah share sound. Let's go, kita play ya. Apakah ini ada game? Nah, bayangkan kalau misalnya game teman-teman sudah ada nih soundnya. Nah, oke, kita tambahin misalnya Sus mau tambahin game over. Sini ya, kita play. Oke. Nah, tinggal di-download aja, nanti akan otomatis terdownload gitu ya. Tuh. Itu adalah hal mudahnya. Ada satu lagi, yaitu adalah vector icons. Di sini juga lebih lucu-lucu lagi. Nah, misalnya sini kita bisa search, ada icon, ada stiker, ada animation. Namun karena ini bisa free ya, teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman di sini cari player. Nah, di sini ada 115.000 players icon. Oke, di sini. Gitu ya, teman-teman bisa cari di sini. Sulis akan share linknya juga. Oke. Terakhir, untuk bagian playernya atau karakternya juga bisa kita dapatkan dari free pick. Ada yang pernah menggunakan free pick? Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa kita gunakan. Gitu ya, free pick. Nah, di sini boy sprite. Banyak banget nih boy sprite yang bisa teman-teman tambahkan. Biasanya Miss Sulis kalau misalnya mau mulai kelas nih, kalau di Coding Next juga kan ada kelas nih, ada kelas pemrograman. Nah, Miss Sulis biasanya kalau mau dapat yang bagus-bagus, karakternya dapatnya dari sini, dari free pick. Gitu ya. Oke, misalnya Miss Sulis mau klik yang ini. Wah, keren banget nih karakternya. Gitu ya. Ini, Miss Sulis akan kirimkan di sini. Oke, sampai di sini ini adalah hal-hal yang bisa teman dapatkan kalau misalnya teman-teman ingin buat project yang unik-unik nih. Seperti itu ya. Oke, jadi kita akan mulai setelah teman-teman sudah paham nih untuk menambahkan karakternya gimana, projectnya gimana, kita akan mulai untuk buat project sederhana dengan membuat supaya background itu bergerak. Gitu ya. Oke, sudah siap semuanya untuk buat gimana projectnya secara sederhana aja? Oke, yuk. Kita kurang lebih 5 menit aja untuk buat projectnya. Sudah diklik Scratch-nya? Oke, sudah ya. Oke, kita akan mulai buat projectnya. Oke, kita akan share screen dulu. Oke, sudah dilihat? Nah, di sini yang pertama harus teman-teman tambahkan adalah background-nya tidak ditambahkan di dalam backdrop. Sudah ya. Kenapa? Karena kalau kita tambahkan di dalam backdrop,
seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini tidak bisa bergerak nih. Stage selected no motion block. No motion artinya tidak ada pergerakan yang bisa ditambahkan. Jadi, kita klik gambar kepala kucingnya di bawah, pilih satu karakter yang teman-teman paling suka. Misalnya, mau tambahin si cat ini. Ya. Lalu, sekarang kita mau buat background sendiri. Oke, klik di sini, teman-teman sudah lihat. Diarahkan saja, jangan diklik, lalu di sini ada paint. Nah, kita akan belajar untuk membuat scratch ataupun background dari kita sendiri nih, gitu ya. Sudah, kalau sudah di sini ada square, kita tambahin dulu, kita klik square-nya. Kita ganti warnanya dulu, misalnya mau buat ground-nya warna hijau. Oke, lalu nanti tambahin sky-nya. Nah, line-nya itu kita hilangkan aja. Sudah semuanya untuk buat ground-nya, kita ulang ya, kita akan buat ground. Kalau sudah kita buat atasnya, ini untuk sky. Justru sky-nya agak warna biru aja. Oke. Nah, sudah kita klik kotaknya lagi, kita pilih warnanya, warna biru. Nah, sudah deh. Oke, itu adalah untuk project-nya. Kita setting 0 sama 0. Lalu jangan lupa kalau sudah kita klik code, kita setting ke cat-nya dulu ya. Kita buat cat-nya supaya di depan. Kalau misalnya nggak disetting, kita akan di belakang. Berarti kita butuh trigger event, lalu looks kategori namanya adalah go front layer. Oke. Itu aja. Sudah sampai di sini? Yo, silakan dibuat terlebih dahulu. Tema lombanya itu adalah tentang krisis iklim, gimana cara penanganan untuk krisis iklim yang sesuai dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Oke, sudah sampai di sini? Oke. Oke, nah di sini kalau sudah kita akan klik sprite. Sprite ini kita rename jadi background. Background. Gitu ya. Jadi kita bisa rename background-nya. Sudah? Oke. Wah, waktunya cukup nggak nih ya? Oke. Berapa menit lagi nih Miss Indah untuk hari ini? Oke, nah ini boleh kita perpanjang mungkin habis ya. Panjang, oke. Oke, boleh. Makasih. Oke, berapa Nanti menit nih? ada 5 sampai 10 untuk anak-anak yang teraktif nih, nanti akan ada voucher berkunjung Wah, ke center. Jadi untuk adik-adik semua, silakan buat projectnya nih bersama Miss Sulis. Nanti kalau ada yang tanya dan mau share screen projectnya ini akan mendapatkan voucher dari Indonesia Science Center. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Miss Sulis kembali. oke, terima kasih. Nah, sudah? Oke, kita mau buat nih di sini ya, supaya nanti background-nya itu bisa bergerak gitu ya. Gimana nih caranya supaya buat background-nya bergerak? Ingat tuh, dapat voucher. Gratis lagi. Oke, kita mau buat dulu ya. Di sini kalau teman-teman lihat nih, oke, terus akan share screen lagi. Supaya background-nya itu bergerak, gimana sih caranya? Oke, kita sudah dapat background pertama ya. Pertama kita harus buat background itu di belakang karakternya. Berarti di sini kita tambahkan trigger atau tombol mulai. Apa biasanya? Bendera hijau. Kalau sudah ditambahkan tombol bendera hijau, selanjutnya adalah kita setting dia ada di belakang. Berarti ke kategori looks, pilih namanya di sini adalah di situ kita buat go back. Nah, go to back layer. Tadi karakternya front, kalau background-nya back layer.
Kalau sudah, kita akan setting posisi background-nya pada posisi 0 sama 0. Atau go to XY-nya 0 sama 0. Karena kalau Scratch itu 2 dimensi, artinya cuma punya 2 sisi. Gitu ya. Biasanya dia panjang dan lebar doang. Oke, sudah sampai di sini. Wah, kalau kita klik nothing to do nih. Kita akan tambahkan supaya dia bergerak. Sulis mau buat dia bergeraknya mundur selamanya terus-terusan nih. Gitu ya. Gimana caranya? Nah, dia akan bergerak mundur ke sini nih. Berarti kalau kanan kiri itu posisinya X. Berarti kita ambil nih forever di control. Lalu kita ke motion ambil namanya change X. Jangan sampai terkeliru X ya. Kalau mau mundur berarti minus. Kita lihat 5. Kita coba berhasil nggak ya? Wah, lihat nggak tuh? Background-nya bergerak, gitu ya. Background-nya sudah bergerak. Tapi bergeraknya nggak terus-menerus dan juga ada space putih nih gimana caranya? Nah, kita harus tahu kalau teman-teman lihat nih. Nah, di sini kita mau buat supaya dia akan ada lanjutannya gitu kan? Nah, kalau teman-teman tarik nih, di sini maksimal angkanya adalah 460. Nah, di sini kita lihat. Kita mau buatnya 460. Kalau dia sudah mencapai akhir nih background-nya sampai kelihatan putih, maka dia akan kembali ke posisi awal. Gitu ya. Berarti kita butuh sebuah kondisi. Ambil if then di kategori kontrol, masukkan di sini. Lalu yang bergerak tadi kan X, bukan Y ataupun bukan Z. Cuma ada X. Berarti kita butuh operator. Kurangi di sini. Nah, kurang dari 50. Kita mau buat kalau posisi X-nya berarti ke motion. Motion itu untuk pergerakan. Kalau X position. Kurang dari berapa tadi? Kalau ke kiri mentoknya minus 460. Nah, dia akan kembali ke posisi semula. Kita masukkan X position ini ke dalam if ya. Lalu baru setelah itu dia akan kembali ke posisi semula. Atau kita bisa ambil go to X. X-nya kita ganti minus 400. Kita buat jadi 460. Nah, karena dia akan kembali ke posisi yang kanan. Gitu ya. Sudah? Kalau sudah kita play. Berhasil nggak nih? Ups. Nah, tuh. Berhasil nggak? Bergerak terus-menerus. Tapi masih ada putihnya. Gimana nih? Ada yang tahu nggak kenapa masih ada putihnya? Karena yang kita gunakan cuma satu background. Kita akan duplicate jadi 2 background. Gimana caranya? Simak nih untuk mempermudah. Di sini ada background yang tadi udah kita rename. Nih, ini mudahnya ya. Just kasih cara cepatnya. Background sudah. Kita klik kanan lalu duplicate. Wah, ada background 1, ada background 2 nih. Gitu ya. Sudah. Di sini ada background, sini ada background 2. Nah, kita klik yang background 2. Di background kedua, kita mau buat supaya posisi awalnya tuh nggak 0,0, tapi langsung di tengah. Tadi, berarti kita ganti go to X-nya jadi 460. Gitu ya. Udah deh, itu aja. Berhasil nggak ya? Coba kita lihat. Nih, Miss, kok nggak berubah apa-apa? Nah, untuk ngebuat supaya dia ada yang berubah, teman-teman, supaya ternyata ada yang berbeda, gitu ya. Kita setting nih di sini tadi kita udah buat. Kita klik background 2, lalu ada kostum. Nah, ada kostum ya. Lalu kalau sudah kita edit. Misalnya Miss Sulis mau buat di sini ada tumbuhan deh yang bermekaran. Oke. Nah, di sini. Oke. Wih. Nah, kita gambar bunga. Oke, berhasil nggak ya? Nah, kita play. Ada yang berbeda nggak nih? Yuk. Sudah?
Nah, kalau teman-teman lihat nih, di sini nggak begitu kelihatan Miss Sulis bagaimana caranya supaya terlihat sekali gitu ya. Nah, di sini kita klik background, bukan background 2 ya. Background yang pertama, lalu duplicate kostumnya ke sisi kiri, lalu kita gambar sesuatu yang kita mau. Miss Sulis mau buat apa ya, misalnya kita mau buat cloud. Nih, kita mau buat cloud. Nah, tuh, kelihatan nggak? Udah ada perbedaannya. Tuh, berjalan ya, berhasil kan? Oke, kita tambahin cloud-nya banyak. Ini sederhananya aja, gitu. Berhasil? Jadi seolah-olah karakter kita bergerak. Oke, ada yang berhasil teman-teman semuanya? Proyeknya gampang banget untuk yang interaktif atau background bergerak, nanti teman-teman bisa buat. Sudah? Ada yang tanyakan sampai di sini? Yo, ada yang bisa nggak nih? Berhasil nggak nih? Oke, sudah dibuat semuanya? Berhasil nggak? Wah, berhasil. Kalau durasi nggak ada ini ya, nggak ada batasan, levelnya juga nggak ada batasan. Terserah. Oke, sudah semuanya sampai di sini? Oke. Kalau sudah sampai di sini, teman-teman coba ada yang mau share screen? 3 orang aja nih yang share screen. Kalau level nggak ada. Nggak ada ya? Oh, Ismail, boleh Ismail. Ismail dari mana nih? Kasih tahu ya. Namanya siapa? Dari mana? Oke, boleh silakan. Boleh share screen? Bisa share screen nggak ya Kak Dava ya? Bisa ya? Oke, silakan boleh ya. Oke, silahkan di share screen, Ismail. Udah dijadikan profesor. Ayo. Oke. Oke. Nah, ini dia. Apa tuh? Tunggu dulu, lagi loading ya. Boleh. Ya, terlihat. Perkenalkan, nama saya Ismail Mufazal Al-Kais, kelas 3C dari Sekolah Murid Merdeka atau bisa dibilang SMM. Ini adalah proyek aku. Tunggu, aku full screen dulu ya. Oke, boleh. Silakan. Nah, seperti Wih. Lucu, keren banget Ismail. Kamu nambahin batu sama pohon ya? Wih, keren. Oke, nah itu udah jadi ide ya. Wah, aku udah buat ini mie sendiri. Nah, itu salah satu poin uniknya. Terima kasih Ismail. Ismail dari mana tadi? dari SMM, SD SMM, Sekolah Oh, Murid Merdeka. oke. Oke. Domisilinya di mana Ismail? Sekolah Merdeka. Di Bandung. Bandung, keren anak Bandung. Oke, thank you. Yuk, sekarang siapa nih? Kenzi. Oke, thank you Ismail. Kenzi. Oke. Ada Ryu, ada Nora, ada siapa lagi nih? Oke, boleh Kenzi ya. Ada apa ya? Oke. Oke, silakan Kenzi. Halo semuanya, nama aku Kenja Pasbagio, saya dari SDTP Talam, dan ini proyek saya. Saya nggak pakai duplikat, saya pakai clone, itu karena lebih efektif. Oke, boleh pakai cloning, keren juga. Itu salah satunya ya. Coba, boleh play? Udah gini Wah, aja. keren banget Kenzi, lucu. Wah, the best. Dari mana Kenzi domisilinya? Bekasi. Bekasi. Wah, ada anak Bekasi pinter juga. Oke, thank you Kenzi. Oke, Misus mau pilih siapa lagi ya di sini ya? Resen. Oh, Misus mau pilih dari Riu. Jadi Riu Rahmawan. Oh, jadi SMM juga nih. Banyak juga ya SMM ya. Riu, boleh open kamera, share screen.
Kak Dava boleh dibantu. Oke, silakan, Rin. Halo, nama aku Vio. Aku tuh 7 tahun, berasal dari Bandung. Oke. Nah, jadi ini hasil kasih aku. Oke. Ih, lucu-lucu. Coba play. Ini udah ke play. Wih, thank you Ryu buat pohon sendiri ya. Nice. Cakep. Terima kasih Ryu. Wah, kasih 2 jempol. Terima kasih. Oke, lagi Naura. Oke. Naura dan terakhir Kelvin ya. Jadi 5 orang tuh pas. Yo, Naura dan Kelvin. Naura dulu. Naura boleh, lalu setelah itu Kelvin. Boleh share screen Naura. Mana nih Naura nih? Menghilang nih Nauranya. Oh ya udah deh, Kelvin dulu kali ya. Kalau Nauranya nggak ada ya, Kelvin, boleh Kelvin. Oke, silakan, Kelvin. Silakan Kelvin. Oke, jelasin dulu Kelvin. Halo, gitu. Unmute dulu mikrofonnya. Perkenalkan, namaku Calvin Ryan Alvarez Gunawan. Saya siswa kelas 3 SD Anapana Cyber School. Oke. Coba di play gimana tuh? Di sini aku Mm-mm. kodenya kode buat ngejalanin ini change x by variable. Aku ngejalanin kodenya pakai variable. Oke, pakai variabel boleh banget. Oke, Kelvin dari mana tadi? Surabaya. Surabaya. Keren anak Surabaya. Oke, thank you Kelvin. Boleh banget Sama, pakai Miss. variabel, pakai cloning juga boleh. Boleh pakai juga kata kayak Misus tadi. Oke, Taura tadi menghilang ya malahan ya. Oke, mana nih? Oh, ada lagi kah? Kelvin udah. Oke, kalau gitu nanti teman-teman boleh upgrade sendiri karakternya, backgroundnya, blockingannya. Tadi adalah salah satu hal yang sederhana aja yang Misus ajarkan. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman semuanya? Ada yang tanyain nggak nih? Kita buka sesi tanya jawab. Oh, ini adalah salah satu project yang menurut Misus keren ya. Kita lihat dulu nih. Nah, ini ada ceritanya nih, ada play sama setting, ada gameplaynya. Kita lihat. Oh, ini nih ada ceritanya. I'm bored. Kita klik apa sih yang terjadi? I wanna go somewhere. I think I'm gonna go to the beach. Kalau kita klik skip, apa yang terjadi? Wah, keren nih. Oh no. Look at the ocean. There is trash here. I must clean them up because it's dangerous to sea animals, especially the plastic bag. Gitu. Nah, ini ada ceritanya ya. Gitu. Jadi kita harus Nah, ini adalah gamenya. Gamenya sebenarnya kita harus save the ocean, gitu ya. Itu adalah salah satu contoh project yang menurut Miss Sulis dia memiliki 4 faktor tadi. Dari storytelling, gameplay, audio dan visual, terus kodenya juga efektif, dan terakhir adalah interaktif, gitu ya. Oke, ada yang tanyakan? Teman-teman semuanya? Coba kita buka Q&A-nya ya. Oke, tadi udah jawab ya kalau levelnya dan durasinya nggak ada batasan, tapi usahakan buat projectnya untuk kodenya seefektif mungkin ya. Dan kalau storytellingnya nggak usah terlalu panjang, tapi nggak terlalu pendek juga. Intinya adalah sudah menjelaskan misalnya apa sih SDGs itu, apa sih yang harus kita lakukan, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, nggak ada yang tanyain lagi?
Ada yang tanyakan? Oke. Kayaknya udah cukup ya. Oke, kita kembalikan ke Miss Indah. Oke, wow, thank you so much Miss Sulis, luar biasa nih kayaknya aku lihatnya jadi aku ikut belajar loh Miss Sulis. Sebaik cara-caranya untuk membuat scratch itu seperti apa. Wah, thank you so much. Oke, nah ini sepertinya ada, Miss Rindrawati nih mau bertanya, mungkin boleh Miss, boleh di-unmute mungkin untuk dinyalakan mic-nya, silahkan bertanya. Oke, terima kasih Miss Indah dan Miss Sulis serta Kak Dava. Yang ingin saya tanyakan ini, mohon maaf ya, apa ini karena saya mewakili anak saya. Itu kan tadi contohnya pakai bahasa Inggris ya. Itu kalau misalkan pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing itu boleh nggak? Itu aja. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang keren nih. Ini salah satu yang biasa saya dibingungkan oleh anak-anak. Kira-kira kalau bahasa tuh mempengaruhi nilai gak sih, Miss Sulis? Silahkan Miss Sulis, barangkali untuk menjawab. Oke, terima kasih Miss Indah dan juga Ibu Sri. Jadi untuk bahasa nggak ada ini ya, nggak ada penilainya. Yang terpenting adalah dapat dipahami. Itu adalah kuncinya. Mau itu pakai bahasa daerah, tapi misalnya dapat dipahami, misalnya ada translate-nya gitu, boleh. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Yang penting ingat, poinnya adalah dapat dipahami dan ada ceritanya. Gitu. Oke, Nice, oke, thank you Miss Sulis. Jadi intinya adalah mungkin boleh ya untuk menjaga kearifan lokal bahasa itu boleh, tapi yang penting perlu diingat adalah game ini kan harapannya bisa dimainkan oleh semua halayak begitu ya. Jadi nantinya untuk publik ini bisa tahu ini ceritanya tentang apa sih. Jadi mungkin kalau mau pakai bahasa lokal boleh ditambahkan jadi bilingual gitu ya Miss Sulis ya. Jadi misalkan bahasa Sunda dicampur bahasa Indonesia atau begitulah, itu bisa dikreasikan gitu ya, yang penting itu tadi bisa dipahami. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Xavier, nanti untuk proyeknya dikirim ke mana? Oke, nanti untuk proyeknya itu akan dibagikan oleh tim panitia ya, untuk linknya itu sudah ada. Jadi untuk adik-adik semua nih yang sudah selesai proyeknya begitu, sesuai dengan tips and trick dari Miss Sulis, itu boleh untuk langsung di-upload begitu ya ke link project-nya. Oke, nah ini ada Naura nih, ada Naura bertanya juga, apakah ada sebentar, aku mau baca chat. Kak, ada biaya akomodasi nggak buat yang lolos? Nah ini mungkin untuk Kak Dava nih yang bisa menjawabnya, ada biaya akomodasi nggak untuk yang lolos? Misalnya, wah saya dari Palu begitu kan di Sulawesi mau ke Jakarta, itu gimana tuh Kak Dava? Silahkan. Oke, izin menjawab ya pertanyaan dari Naura ya. Jadi untuk akomodasi bagi apa peserta atau adik-adik semua yang karyanya itu terbaik gitu ya, untuk dapat hadir pada kegiatan DigiFest. Jadi untuk akomodasi itu terpisah, jadi tidak diakomodasi oleh panitia, tapi kita juga akan mengadakan DigiFest-nya ini secara hybrid. Jadi bagi kalian adik-adik semua di sini yang mungkin terbatas dari sisi wilayahnya nih, jauh tadi segala macam, tapi tetap bisa mengikuti DigiFest mungkin secara online gitu Kak Indah. Oke, jadi menjawab ya Kak Naura, jadi jangan khawatir walaupun rumahnya jauh dari Jakarta, tetap bisa daftar lomba kok. Jadi nggak akan mengurangi penilaian kalau rumahnya jauh gitu, karena masih bisa untuk presentasi secara hybrid ya Kak Dava ya, begitu. Betul, betul sekali. Oke, thank you untuk Kak Dava pertanyaannya. Lalu nih ada pertanyaan dari Hazlan dari SDN Wonosari 1. Ini mungkin untuk Miss Sulis nih. Kalau membuat poster di Canva harus original without template atau kalau menggunakan layout original namun menggunakan elemen di Canva bagaimana Kak? Terima kasih. Silahkan Miss Sulis. Oke, terima kasih untuk Hazlan pertanyaannya juga Miss Indah. Jadi untuk tadi karakternya juga kan tadi Miss sudah berikan beberapa search link ya untuk teman-teman dapatin berbagai macam karakternya dan backgroundnya. Itu boleh banget juga kalau misalnya aku dapat dari Canva nih, terus aku tambahin elemen-elemennya sesuai dengan kreasi aku, itu boleh banget ya teman-teman. Usahakan tadi kembali lagi bahwa itu dari kreativitas teman-teman, idenya juga dari imajinasi teman-teman dan buat seunik mungkin. Jangan sampai sama, kalau biasanya kan di Canva,
wah banyak nih backgroundnya cuma pohon-pohon. Nah, tambahin itu berdasarkan ide teman-teman gitu ya, supaya unik dari yang lainnya. Itu aja. Oke, nice. Thank you, Miss Suli. Kemudian ada pertanyaan dari Kenzi nih, SDIT Pelita Alam. Boleh buat game dengan satu sprite atau dalam kurung satu game di satu sprite. Nah, ini bagaimana nih, Miss Sulis? Boleh, boleh. Boleh mau itu misalnya karakternya 10, 5, cuma satu. Tapi ternyata di dalam game tersebut, wah out of the box, boleh banget ya. Kembali lagi, buat gamenya itu sekreatif mungkin dan seunik mungkin beda dari yang lain. Dan jangan lupa itu orisinil dari ide teman-teman. Itu adalah yang akan dinilai poin plusnya dari juri-juri gitu ya. Oke, terima kasih Kak Sulis. Nah, ada pertanyaan juga nih dari Laurencia Clio. Nah, untuk karakter yang high quality itu, kriteria high quality itu bagaimana sih, Miss Sulis? Gitu. Oke, high quality itu gimana sih? Biasanya kalau teman-teman zoom nih gitu ya, itu tuh nggak pecah-pecah, nggak blur gitu. Apa sih bedanya dengan pixel dan misalnya blur gitu? Kalau pixel kan memang dia didesain sengaja memang untuk blur ataupun untuk pecah-pecah untuk karakternya seperti itu ya. Namun ada benar-benar background yang misalnya kita tambahin dia itu bukan blur, tapi bukan pixel, tapi emang blur gitu. Jadi nanti teman-teman bisa tahu nih. Atau teman-teman boleh search aja. Biasanya kalau di Canva itu sudah HD. Di Pixibay juga tadi udah HD, di Freepik juga udah HD, atau kalau misalnya teman-teman nggak nemu, search aja misalnya Boy HD gitu atau background HD gitu. Biasanya ketika kita upload di Scratch-nya, itu kelihatannya clear, bagus, warnanya terang dan lain-lain gitu ya. Oke, kalau buat sendiri boleh tidak? Boleh banget ya, Miss Sulis ya. Buat sendiri malah lebih bagus gitu kan, lebih keren nih karena ada masuk poin ke kreativitas begitu kan. Nah, ini ada pertanyaan dari Petra. Boleh pakai karakter pixelated kah? Boleh ya, Miss Sulis ya? Boleh. Tadi seperti kata Miss Sulis, boleh pakai karakter-karakter either Canva, kemudian Freepik, Pixelated, dan lain-lain semuanya boleh. Atau mau buat sendiri, boleh banget gitu kan. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Fahri. Untuk game development Scratch, temanya perubahan iklim atau memilih dari 7 poin SDGs. Oke, jadi untuk Fahri, di guidebook itu kita memang diperbolehkan ya untuk memilih ke-7 poin SDGs yang ada begitu. Karena sebetulnya ke-7 poin itu memang sangat berkaitan erat nih dengan perubahan iklim. Jadi silahkan untuk Fahri disesuaikan dengan 7 poin SDGs yang ada. Jadi contohnya ini adalah salah satu contoh yang disampaikan oleh Miss Sulis, ini adalah perubahan iklim, jadi climate change begitu. Oke, semoga terjawab ya Fahri. Kemudian, oke. Kalau lihat tutorial dari YouTube, bolehkah? Boleh ya, Miss Sulis ya. Boleh. Jadi untuk belajar dimanapun, dari siapapun, itu boleh. Pokoknya intinya adalah silahkan cek guidebook ya, kemudian baca nih temanya seperti apa, boleh pilih poin-poin dari SDGs, kemudian silakan untuk lihat kriteria penilaiannya. Karena tadi yang di bold-kan oleh Miss Sulis adalah kriteria penilaian, karena itu yang dilihat oleh tim juri nantinya, begitu. Oke, untuk game development apakah benar bisa bertim, Kak? Oke, untuk game development ini individu ya semuanya, seperti itu. Atau mungkin dari Kak Dava nih boleh menjawabkah untuk pertanyaan Kak Citra dari SMPN 3 Cilegon. Untuk game development apakah benar bisa bertim? Oke, untuk Citra ya dari SMPN 3 Cilegon, untuk kegiatan pada kategori junior inovator itu kita selenggarakan dengan individu ya, gitu. Betul sekali. Jadi untuk Roblox dan Scratch itu individu begitu. Tapi kalau misalkan mau sharing-sharing sama temennya boleh, asal ada perbedaan ya Miss Sulis ya. Jadi nggak sama persis gitu. Oke deh kalau gitu. Nah tadi kita ada spill-spill dari tim Indonesia Science Center untuk yang teraktif itu kan akan mendapatkan tiket ya, tiket voucher dari Indonesia Science Center. Nah, ini kalau boleh aku cek tadi yang udah berani nih untuk memberikan
share screen tadi sudah dicatat ya mungkin oleh tim Indonesia Science Center, ada nama-namanya. Nanti silahkan selamat karena sudah berhasil dan sudah berani nih untuk membuat proyeknya dalam waktu singkat 10 menit. Jadi langsung dapat hadiah dari Indonesia Science Center voucher untuk masuk. Ini berlaku selama 1 tahun ya. Jadi wah ini lama sekali. Jadi mau kapanpun begitu bisa ikut gitu. Ajak orang tuanya, ajak keluarganya untuk ke Indonesia Science Center. Jadi bisa belajar bareng-bareng. Nah, untuk yang bertanya di kolom chat tapi gak open mic, itu apakah dapat voucher juga Kak Dava atau gimana? Atau cuma yang open mic aja? Boleh dijawab mungkin sama Kak Dava. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah tadi juga udah di-share proyeknya juga bagus-bagus banget untuk adik-adik semua ya. Nah, untuk yang bertanya di kolom chat mungkin eh, bisa kontak ke Instagramnya PP Iptek ya, @ppiptek untuk mengkonfirmasi untuk tiket vouchernya. Begitu. Oke, jadi silahkan tadi untuk yang udah share screen nanti sudah dicatat oleh tim panitia, kemudian nanti boleh klaim lagi nih untuk reminder tim panitia, Kak voucherku mana? Itu boleh di DM ke PP Iptek. Oke, nah kemudian ini ada Ryu dari SDSMM. Kak mau tanya nanti pemenangnya itu ada berapa ya dan berdasarkan jenjang atau berdasarkan kategori game yang dipilih? Soalnya saya masih kelas 1 SD tapi mau bikin Roblox. Oke, jadi mungkin aku boleh jawab sedikit untuk pemenangnya itu yang pasti akan ada perbedaan. Jadi untuk kategori Scratch ada pemenangnya sendiri, untuk kategori Roblox itu ada pemenangnya sendiri. Tapi apakah ini berdasarkan kategori jenjang atau tidak? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Dava nih. Silakan Kak Dava. Oke, terima kasih untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk penilaiannya akan objektif terhadap kategori yang dipilih. Jadi semisal untuk Scratch itu akan dipilih berdasarkan Project Scratch dan juga begitu juga untuk yang Roblox. Jadi untuk jenjang itu tidak terlalu menjadi penilaian utama sih. Seperti itu. Oke, jadi dicampur ya, begitu ya Kak Dava. Baik, oke Kak, untuk vouchernya gimana ya? Nah, Naura nanti boleh di chat nih tim kita untuk klaim nanti akan di-share langsung oleh tim Indonesia Science Center. Udah gak sabar Kak Dava, kayaknya mau ke Indonesia Science Center besok gitu kan Naura ini. Oke, baik kalau begitu mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi aku izin wrap up sedikit. Jadi untuk video profile Indonesia Science Center boleh dicek linknya di YouTube sudah di-share oleh tim Indonesia Science Center. Kemudian untuk details begitu ya Digital Innovator National Competition boleh dibuka lagi website ya di Digital Explorer terus /DINC gitu ya DINC gitu boleh dibuka nanti ada guidebook di situ silahkan di download. Kemudian untuk tips and triknya nanti akan di-share juga ya materinya dari Kak Sulis, dari Miss Sulis nanti akan di-share. Jadi boleh dibaca-baca, nanti ada di situ ada contoh project juga yang mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi untuk adik-adik semua nih agar siapa tahu ada yang ingin jadi juara satu. Pasti semuanya ingin jadi juara satu ya. Itu boleh dicoba tuh pakai project tersebut. Nanti jika adik-adik ada yang ingin bertanya, kita sudah ada grupnya. Nanti boleh silahkan grupnya akan di-share oleh tim panitia untuk link grupnya kemana nanti boleh join. Jadi kita akan satu sumber informasi di grup tersebut. Seperti itu. Lalu untuk voucher nanti akan diklaim bisa diklaim di Instagram @ppiptek silahkan ditanyakan langsung ke tim panitia nanti akan di-share oleh tim panitia. Kemudian bagi teman-teman yang memang mau mendaftar Roblox nih seperti Kak Riu Rahman dari SDSMM silahkan besok minggu depan akan ada webinarnya dari Coding Next juga. Jadi untuk yang mau daftar Roblox akan ada tips and triknya dari Coding Next di minggu depan. Jadi silahkan ditunggu saja seperti itu. Oke, kalau begitu sepertinya kita agak lebih dari jam 5 ya, sudah 5.24. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah hadir, bahkan yang mungkin ada di wilayah Indonesia Timur, mohon maaf jadi agak sedikit larut. Kalau begitu dari kami, tim Indonesia Science Center dan tim Coding Next mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir dan sudah, wah antusiasnya luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, boleh kita foto bersama dulu kali ya? Oke, jadi silahkan untuk di-open kameranya, kita foto bersama dulu nih. Wah, cakep-cakep dan cantik-cantik calon peserta kita. Oke, baik. Kalau begitu sudah siap ya tim untuk
di foto bersama. Kita langsung saja di sini ada 3 slide ya. Kalau di layarku sih ada 3 slide. Jadi boleh kita tahan dulu gayanya dengan gaya bebas ya. Yang paling cantik, paling ganteng. 1, 2, 3. Oke, kemudian di slide kedua, 1, 2, 3. Dan di slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, kalau begitu terima kasih banyak semuanya. Nanti boleh rewatch kembali di YouTube-nya Indonesia Science Center mungkin. Nanti akan di-share juga oleh panitia linknya dan segala hal materi di hari ini. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye-bye. See you semuanya. Bye-bye.